Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah penuh misteri tentang asal-usul Nusa Kambangan, pulau yang menyimpan sejarah panjang, mitos yang menggetarkan, dan rahasia yang belum terungkap hingga kini. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai kisahnya. Pulau dalam bayang-bayang. Dahulu kala, di perairan selatan Pulau Jawa, tersembunyi sebuah pulau yang nyaris tak tersentuh oleh manusia. Lautan yang mengelilinginya berwarna biru pekat, berbaur dengan kabut tipis yang menggantung di udara. Ombak bergulung-gulung, menghantam tebing-tebing curam yang berdiri kokoh di sepanjang garis pantainya. Suara angin bercampur dengan desir dedaunan, menciptakan bisikan halus yang seakan membawa pesan dari masa lalu. Penduduk pesisir menyebutnya Nusa Kambangan, sebuah pulau yang namanya diucapkan dengan nada pelan, seolah takut menyinggung sesuatu yang tak kasat mata. Pulau itu bukan sekadar daratan kosong di tengah laut, tetapi sebuah tempat yang menyimpan jejak peradaban lama, kisah-kisah gaib, dan rahasia yang tak pernah terpecahkan. Tak ada nelayan yang berani berlayar terlalu dekat. Mereka yang melintas sering melaporkan melihat bayangan-bayangan di antara pepohonan, atau mendengar suara-suara aneh yang berasal dari dalam hutan. Beberapa yang nekat mendekat akan merasakan sesuatu yang berat di dada, seolah keberadaan mereka tak diinginkan di sana. Namun, di balik aura misterinya, ada segelintir orang yang percaya bahwa Nusa Kambangan bukan hanya pulau terlarang. Di dalamnya tersimpan kekuatan besar, jejak para leluhur, dan mungkin sesuatu yang lebih tua dari peradaban manusia. Suatu malam, seorang pria tua duduk di tepi pantai selatan, memandangi pulau itu dengan tatapan sendu. Dialah Ki Jatiwesi, salah satu pertapa terakhir yang konon pernah menjejakkan kaki di Nusa Kambangan. Rambutnya yang panjang dan putih berkibar diterpa angin. Matanya yang redup menyimpan banyak kenangan. Ia tahu lebih banyak daripada siapapun tentang pulau itu, tentang rahasianya, tentang kejadian yang pernah mengguncang sejarahnya. Namun, malam ini, ia hanya diam, mendengarkan desir angin dan deburan ombak, seperti menunggu sesuatu. Ki Jatiwesi menutup matanya, membiarkan pikirannya hanyut ke masa lalu. Dahulu, sebelum pulau itu menjadi sunyi seperti sekarang, Nusa Kambangan adalah tempat yang dihuni oleh para petapa. Mereka datang dari berbagai penjuru, mencari ketenangan di tengah hutan lebat dan gua-gua yang tersembunyi. Konon, di tengah pulau terdapat sebuah tempat yang disebut Batu Ampar, sebidang tanah datar berbatu yang dipercaya sebagai pusat kekuatan spiritual. Di sana, para pertapa bermeditasi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, hingga tubuh mereka seperti menyatu dengan alam. Mereka yang berhasil mencapai kesempurnaan batin akan memperoleh ilmu yang tak bisa dipelajari dengan cara biasa. Salah satu yang paling terkenal adalah Resi Panembahan Mangkubumi, seorang petapa sakti yang konon mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Ia menetap di sebuah gua tersembunyi, tempat air jernih mengalir dari celah-celah batu. Dikatakan bahwa Resi Panembahan Mangkubumi pernah menerima wangsit tentang masa depan Nusa Kambangan, tentang takdir yang kelak akan menimpa pulau itu. Suatu malam, ketika langit dipenuhi cahaya bintang, ia memanggil murid-muridnya. Suaranya terdengar dalam dan penuh wibawa. Suatu hari, pulau ini tidak lagi menjadi tempat pertapaan. Akan datang orang-orang yang ingin menguasainya, menancapkan kekuasaan dengan kesombongan. Tetapi ingatlah, mereka yang serakah akan mendapatkan balasannya. Alam tidak akan diam. Para murid hanya diam. Tak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Namun, sejak saat itu, bayangan muram mulai menyelimuti kisah Nusa Kambangan. Para petapa yang biasanya betah tinggal bertahun-tahun, satu persatu mulai pergi. Ki Jatiwesi menarik napas dalam-dalam. Ia masih mengingat hari ketika para petapa terakhir meninggalkan pulau itu. Langkah mereka berat, seolah meninggalkan sesuatu yang tak seharusnya ditinggalkan. Sejak saat itu, hutan di Nusa Kambangan semakin pekat, semakin sunyi. Namun, tidak semua orang percaya pada ramalan Resi Panembahan Mangkubumi. Ada yang menganggapnya hanya mitos belaka. Hingga suatu hari,
Seseorang yang tamak datang ke pulau itu, mengabaikan peringatan para leluhur. Jauh setelah para petapa meninggalkan Nusa Kambangan, datanglah seorang penguasa dari tanah seberang. Ia adalah Adipati Wiraguna, seorang pemimpin yang terkenal dengan ambisinya. Matanya selalu mencari tanah baru untuk ditaklukkan, dan ketika mendengar tentang Nusa Kambangan, ia melihatnya bukan sebagai tempat suci, melainkan daratan yang bisa dikuasai. Tanah ini terlalu berharga untuk dibiarkan kosong, katanya sambil menatap pulau yang diselimuti kabut tipis. Akan kujadikan benteng yang tak tertembus. Tanpa menghiraukan cerita rakyat tentang pulau itu, ia membawa prajuritnya untuk membangun pemukiman. Hutan-hutan ditebang, batuan besar dipindahkan, dan suara kapak serta palu menggema di sepanjang pantai. Namun, sejak hari pertama mereka menginjakkan kaki di Nusa Kambangan, tanda-tanda buruk mulai bermunculan. Di malam pertama, beberapa prajurit melaporkan mendengar suara perempuan tertawa dari dalam hutan. Suara yang datang dari berbagai arah tetapi tak pernah bisa ditemukan sumbernya. Di malam kedua, salah satu pemimpin prajurit menghilang tanpa jejak. Esok paginya, mereka menemukan jejak kakinya menuju pantai, tetapi tak ada jejak kembali. Air laut tenang, seolah menelan sosoknya tanpa meninggalkan petunjuk. Adipati Wiraguna menganggap semua itu hanya ketakutan yang berlebihan. Ia memerintahkan pembangunan tetap berlanjut. Namun, di malam ketiga, angin laut berubah menjadi badai. Langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba menghitam pekat. Ombak bergulung lebih tinggi dari biasanya, menerjang pantai dengan kekuatan yang luar biasa. Dari tengah badai, muncul siluet seorang perempuan berdiri di atas air, mengenakan jubah hijau kebiruan yang berkibar diterpa angin. Para prajurit jatuh bersujud, mengenali sosok itu. Dialah penguasa lautan selatan, Sang Ratu Laut, yang selama ini diyakini menjaga keseimbangan antara darat dan lautan. Kau telah melanggar batas, suaranya bergema, memenuhi udara dengan nada dingin. Nusa Kambangan bukan milikmu. Mereka yang menodai tanah ini akan mendapat ganjarannya. Seketika, ombak raksasa menggulung ke daratan, menelan bangunan yang baru saja berdiri. Prajurit yang berlari mencari perlindungan terperosok ke dalam lumpur, sementara yang lain terseret ke laut tanpa sempat berteriak. Ketika fajar tiba, tak ada lagi jejak pembangunan. Semua yang dibangun Adipati Wiraguna hilang tanpa bekas, seakan tertelan oleh pulau itu sendiri. Adipati Wiraguna sendiri ditemukan tergeletak di tepi pantai. Wajahnya pucat dan tak mampu bersuara. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mencoba menaklukkan Nusa Kambangan dengan keserakahan. Namun, bukan berarti orang luar berhenti datang. Bertahun-tahun kemudian, kapal-kapal dari negeri jauh mulai berlabuh di pantainya. Nusa Kambangan akan menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Waktu terus bergulir. Nusa Kambangan tetap sunyi, tetapi tak pernah benar-benar terlepas dari incaran orang luar. Ombaknya yang ganas dan hutannya yang lebat tak mampu menghentikan ambisi manusia. Kali ini, bukan adipati atau raja yang datang, melainkan penjelajah dari negeri yang jauh. Mereka datang dengan kapal-kapal besar, layar tinggi yang tertiup angin samudra. Para pelaut berbaju besi dengan senjata aneh menjejakkan kaki di pantai Nusa Kambangan. Mereka adalah orang-orang Portugis, bangsa asing yang mengarungi lautan untuk mencari tanah baru, emas, dan kejayaan. Kapten mereka, seorang pria bernama De Sousa, berdiri di tepi pantai, matanya menatap hutan yang sunyi. Ia telah mendengar cerita tentang kutukan dan hilangnya pasukan Adipati Wiraguna, tetapi ia bukan tipe orang yang percaya pada dongeng. Tidak ada tanah yang tak bisa dikuasai, katanya dengan nada penuh keyakinan. Para anak buahnya mulai menjelajahi daratan. Mereka membawa kompas dan peta, mencatat setiap jengkal tanah yang mereka temui. Namun, semakin jauh mereka masuk ke dalam pulau, semakin aneh perasaan yang menyelimuti mereka. Hutan Nusa Kambangan seperti memiliki nyawanya sendiri. Dedaunan bergerak meski tak ada angin. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang siap meraih siapa saja yang lengah. Bahkan, burung dan serangga seolah tak berani mengeluarkan suara. Pada malam pertama, seorang prajurit melaporkan mendengar bisikan di dekat tenda. Saat ia mencari sumber suara,
Ia hanya menemukan pepohonan yang bergoyang pelan, seperti menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan. Di malam kedua, seorang pelaut menghilang saat berjaga. Teman-temannya hanya menemukan jejak kakinya di tanah, berakhir tiba-tiba seolah ia ditelan bumi. Di malam ketiga, De Souza sendiri terbangun oleh suara langkah kaki di luar tendanya. Ketika ia mengintip, ia melihat bayangan seorang pria tua berjubah putih berdiri di antara pepohonan. Wajahnya samar, tetapi matanya tajam, menatap lurus ke arahnya. "Kau tidak akan menemukan apa yang kau cari di sini." Suara itu terdengar jelas, meski bibir pria tua itu tak bergerak. De Souza bergegas keluar, tetapi sosok itu telah menghilang. Hanya angin malam yang tersisa, berhembus dingin menelusup ke tulang. Keesokan paginya, tanpa perintah, beberapa anak buah De Souza melarikan diri ke kapal. Mereka menolak untuk tinggal lebih lama di Nusa Kambangan. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Menyadari bahwa pasukannya mulai goyah, De Souza akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan hati penuh amarah, ia memerintahkan semua orang kembali ke kapal. Saat layar terkembang dan kapal mulai menjauh, ia menoleh sekali lagi ke arah pulau itu. Dari kejauhan, di antara kabut yang menggantung di atas hutan, seolah ada bayangan yang berdiri diam, mengawasinya hingga kapal menghilang di cakrawala. Tapi kedatangan orang asing belum berakhir. Nusa Kambangan masih akan menghadapi tangan-tangan lain yang ingin menaklukkannya. Tahun demi tahun berlalu, dan Nusa Kambangan tetap berdiri di antara lautan yang tak kenal ampun. Namun, pada suatu masa, datanglah bangsa Belanda. Mereka bukan hanya pelaut atau penjelajah, tetapi penguasa baru yang membawa aturan dengan tangan besi. Tak seperti Adipati Wiraguna atau Portugis yang gagal menaklukkan Nusa Kambangan, Belanda datang dengan rencana yang berbeda. Mereka tak berniat mengusik hutan atau mencari harta tersembunyi. Mereka melihat sesuatu yang lebih berharga di pulau ini: kesunyian, keterpencilan, dan tebing-tebing yang sulit ditembus. Nusa Kambangan bukan tempat untuk ditaklukkan, melainkan tempat untuk membuang mereka yang dianggap tak pantas hidup di dunia luar. Dengan cepat, benteng pertama berdiri di pantai barat. Bangunan batu dengan dinding tinggi menjulang, pintu gerbang besi yang berat, dan menara pengawas yang mengawasi lautan. Disinilah Belanda mulai mengirimkan tahanan mereka, orang-orang yang menentang kekuasaan, pemberontak, hingga para kriminal yang dianggap terlalu berbahaya. Malam-malam di Nusa Kambangan menjadi semakin kelam. Di balik jeruji besi, para tahanan berbisik di antara suara ombak. Beberapa dari mereka tak bisa tidur, merasa ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. Tempat ini tidak hanya penjara, bisik seorang pria tua yang telah lama mendekam di sana. Nusa Kambangan memiliki mata yang mengawasi kita. Para penjaga tak pernah peduli pada bisikan seperti itu. Mereka hanya memastikan tak ada yang melarikan diri. Tetapi meski dijaga ketat, tetap saja ada tahanan yang menghilang tanpa jejak. Mereka bukan melarikan diri ke laut atau masuk ke dalam hutan, melainkan benar-benar lenyap, seolah ditelan oleh pulau itu sendiri. Suatu malam, seorang penjaga bernama Willem mendengar suara aneh dari dalam sel bawah tanah. Ia mengira itu hanya angin, tetapi semakin lama suara itu terdengar seperti langkah kaki. Pelan, ritmis, mendekat ke arah lorong. Saat ia menyorotkan lentera ke arah suara itu, tak ada apa-apa di sana. Hanya dinding batu yang dingin dan lembab. Namun, saat ia hendak berbalik, sesuatu berbisik tepat di telinganya. "Kau bukan bagian dari tempat ini." Willem berteriak, menjatuhkan lentera hingga apinya padam. Kegelapan menyelimuti seluruh lorong. Keesokan harinya, ia mengajukan permintaan pindah tugas. Tetapi cerita tentang lorong bawah tanah itu mulai menyebar di antara para penjaga. Mereka mulai percaya bahwa Nusa Kambangan tidak hanya menahan manusia, tetapi juga menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih sabar menunggu saatnya tiba. Dan suatu hari, penguasa akan berganti. Nusa Kambangan tak selamanya milik bangsa asing. Waktu terus berjalan. Nusa Kambangan tetap menjadi penjara yang sunyi, tempat orang-orang buangan dikurung tanpa kepastian. Namun, jauh di luar pulau, suara perlawanan mulai berkobar. Bangsa yang telah lama dijajah mulai menggeliat.
menantang Belanda yang selama ini berkuasa di tanah mereka. Di antara tahanan yang dibuang ke Nusa Kambangan, bukan hanya para kriminal biasa. Ada orang-orang yang melawan dengan pikiran dan keberanian. Mereka yang tak gentar menghadapi moncong senjata demi kemerdekaan. Salah satunya adalah Raden Suradipa, seorang tokoh perlawanan yang ditangkap karena menggerakkan rakyat untuk melawan penjajahan. Hari itu, sebuah kapal Belanda berlabuh di pantai Nusa Kambangan. Raden Suradipa dan beberapa tahanan lainnya diturunkan dengan tangan terikat, dikawal ketat oleh serdadu bersenjata. Seorang komandan Belanda berjalan mendekat, menatapnya dengan mata penuh ejekan. "Tempat ini akan membuatmu lupa pada perjuanganmu," katanya. "Di sini, kau hanya akan mengenal keheningan dan kesia-siaan." Namun, Raden Suradipa tidak menjawab. Matanya justru menatap hutan lebat di kejauhan, seolah merasakan sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Ada bisikan angin, ada getaran di tanah, ada sesuatu di Nusa Kambangan yang tak pernah bisa dijinakan oleh siapapun. Malam pertama di dalam sel, ia mendengar suara yang berbeda dari suara ombak, suara yang datang dari dalam dinding batu, suara seperti napas panjang yang bergema di lorong-lorong kosong. Seorang tahanan tua mendekat dan berbisik, "Kau bisa merasakannya, bukan? Pulau ini hidup." Raden Suradipa hanya diam. Ia tidak takut pada Belanda, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu di Nusa Kambangan yang lebih tua dari manusia, lebih kuat dari penjajah, dan lebih setia pada tanah ini dibanding siapapun. Beberapa pekan berlalu. Di luar sana, peperangan semakin sengit. Belanda mulai goyah, dan para pejuang semakin kuat. Hingga suatu malam, langit Nusa Kambangan diterangi cahaya merah. Api berkobar di kejauhan, tanda bahwa peperangan telah mencapai titik puncaknya. Dari dalam sel, Raden Suradipa tersenyum. Ia tahu, saatnya akan tiba. Nusa Kambangan bukan tempat untuk menyerah. Ini adalah tempat di mana perlawanan diam-diam berakar, menunggu saatnya tumbuh dan menghancurkan rantai yang selama ini mengikatnya. Dan malam itu, suara-suara dari dalam pulau seolah ikut berbisik, menyambut perubahan yang tak bisa lagi dihentikan. Setiap kejadian di dunia ini mengandung pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Seperti halnya kisah Nusa Kambangan yang penuh misteri, kita diingatkan bahwa keserakahan dan keangkuhan tidak akan pernah membawa kebaikan. Sebaliknya, mereka yang menjaga keseimbangan dan menghormati takdir Allah akan menemukan ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang di dalam dada." Quran Surat Al-Hajj 46. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga cerita ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah, budaya, dan kebijaksanaan hidup. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar kami bisa terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Insya Allah.